Kali ini kamu bertemu dengan video pembelajaran yang paling mudah dan senang, yaitu IPS. Topik bahasan kali ini adalah potensi ekonomi maritim Indonesia. Dalam aktivitas perdagangan antar negara diperlukan komoditas perdagangan antar negara. Dalam aktivitas ekspor dan impor diperlukan barang dagangan utama. Perlu upaya peningkatan ekonomi maritim. Upaya peningkatan ekonomi maritim meliputi potensi maritim Indonesia, hambatan pembangunan ekonomi maritim, dan upaya pengembangan ekonomi maritim Indonesia. Potensi ekonomi maritim Indonesia yaitu ekonomi maritim dan ekonomi kelautan. Ekonomi kelautan disebut juga marine economy, merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Misalnya, usaha pengawetan ikan di pantai, usaha budidaya rumput laut. Ekonomi maritim atau maritime economy merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Misalnya pencarian ikan di laut, jasa penyeberangan antar pulau, usaha pembuatan kapal dan servis kapal. Rumput laut merupakan kekayaan sekaligus keindahan bawah laut untuk menarik wisatawan. Terdapatlah daerah yang memiliki keindahan bawah laut seperti Bunaken, Sulawesi Utara, Raja Ampat, Papua Barat, Labuan Bajo, NTT, dan Wakatobi di Kepulauan Sulawesi Tenggara. Menurut statistik perikanan FAO, Indonesia adalah peringkat kedua dalam produksi perikanan tangkap, peringkat keempat dalam produksi perikanan budidaya. Kemudian negara kedua banyaknya jumlah kapal yang dimiliki setelah Tiongkok. Kekayaan laut dieksploitasi dan dimanfaatkan baik melalui metode produksi yang tradisional maupun berbasis teknologi. Kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Pembangunan ekonomi maritim akan membawa industri pada kebutuhan akan sumber daya manusia kemaritiman. Pembangunan di bidang kelautan
diarahkan untuk mencapai 4 tujuan, yaitu 1. Pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan. 2. Peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha. 3. Terpeliharanya kelestarian lingkungan. 4. Menjadikan laut sebagai pemersatu. Kondisi ekonomi maritim di Indonesia. A. Sektor pelayaran. Terdiri dari industri pelayaran, industri galangan kapal, sistem pelabuhan. B. Sektor perikanan. Potensi sektor perikanan Indonesia sangat besar. Diharapkan ada kontribusi, terdapat sumbangan dari sektor perikanan terhadap pendapatan nasional. C. Sektor pariwisata bahari. Pengembangan pariwisata bahari diyakini dapat mempunyai efek berganda atau multiplier effect yang dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendatangkan wisatawan yang berasal dari luar negeri yang menghasilkan devisa. Kemudian dampak positif untuk tumbuh bangkitnya jiwa dan budaya bahari. Ekonomi maritim ASEAN selain Indonesia antara lain adalah bahwa ekonomi maritim di wilayah Asia Tenggara telah mengalami perubahan yang sangat mendasar, terutama negara yang memiliki wilayah teritorial. Negara yang memiliki bagian wilayah daerah hukum berupa laut. Batas negaranya pun masih saling tumpang tindih, dan perikanan merupakan sektor ekonomi andalan di negara ASEAN. Strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Pengembangan ekonomi maritim perlu ditingkatkan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Besarnya potensi ekonomi maritim harus dioptimalkan dalam pembangunan nasional. Kalau kita pelajari pada tahun 2014, kontribusi seluruh sektor kelautan terhadap produk domestik bruto atau PDB hanya sekitar 20%. Maksudnya hasil daerah secara kasar hanya sekitar 20%. Padahal negara-negara dengan potensi kekayaan laut yang lebih kecil daripada Indonesia seperti Islandia, Norwegia, Jepang, Korea Selatan, Thailand, dan Tiongkok yang kontribusi bidang kelautannya rata-rata sudah di atas 30% PDB. Kebangkitan ekonomi kelautan Indonesia ditandai dengan perubahan paradigma, perubahan cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya dalam pembangunan nasional. Dari pembangunan berbasis daratan atau land-based development menjadi pembangunan berbasis kelautan atau ocean-based development. Melalui perubahan basis pembangunan dari basis daratan ke lautan, maka pelabuhan, armada pelayaran atau transportasi laut akan lebih maju dan efisien dan memacu berbagai produk kebijakan publik, perlengkapan, prasarana, sumber daya keuangan yang menunjang pembangunan kelautan. Kemudian
Semua produk dari pertanian, tanaman pangan, hortikultur, perkebunan, kehutanan, peternakan, bahan tambang dan mineral, dan manufaktur akan lebih berdaya saing karena biaya logistik akan lebih murah, transportasi lebih murah, pergerakan barang lebih cepat. Percepatan prasarana perlengkapan dan ketersambungan maritim atau konektivitas maritim, membangun jalan tol laut, pelabuhan, industri perkapalan, mengurangi inefisiensi ekonomi nasional. Konektivitas maritim atau ketersambungan laut juga memberi jaminan kesatuan ekonomi. Bentuk kebijakan lain di bidang ekonomi maritim adalah dalam menyambut ASEAN Connectivity. Indonesia menyiapkan 5 pelabuhan besar. Pelabuhan Belawan di Sumatera Utara, Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, serta pelabuhan-pelabuhan di Surabaya, Makassar, dan Kalimantan. Aturan atau regulasi tiap negara di ASEAN sangat berbeda-beda, maka diperlukan harmonisasi aturan, diperlukan harmonisasi regulasi menjelang pemberlakuan MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan